Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini tim XHK Channel berkesempatan mengunjungi Jalan Lingkar Salatiga untuk kedua kalinya. Yang kemarin kita di Bangjo Saliputih, kali ini kita di Bangjo Ngemplak Salatiga. Ada cerita apa saja di sini? Tetap bersama XHK Channel, karena di XHK Channel setiap jengkal tanah pasti punya cerita. Baik, kali ini tim XHK Channel ingin bercerita mengenai tempat ini, karena tempat ini itu memang menjadi langganan atau sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Beberapa minggu yang lalu juga terjadi kecelakaan beruntun di sini. Ada apa saja atau karena apa kecelakaan itu? Apakah ada berkaitan dengan yang bersifat metafisika? Kalau secara human error memang karena mungkin pengendara ataupun sopir itu karena memang jalan dari arah Tingkir itu sebelum perempatan ini itu turunan, kemudian memacu kendaraannya, kemudian terjadi remblong. Banyak sekali terjadi, memang terjadi remblong, mungkin karena itu human error dari sopirnya. Tetapi kalau tidak secara spiritual ataupun secara mata batin, tempat ini itu mitos-mitos berkembang atau ceritanya berkembang di sini itu katanya dulu itu memang di sebelah sana itu ada makam TPU Ngemplak, kemudian karena dibangun jalan itu digeser. Tetapi di sini tim XHK Channel ingin melihat secara mata batin atau secara spiritual ataupun energi yang tertangkap di sini. Baik, kali ini tim XHK Channel ingin melihat tempat ini secara metafisika. Apakah kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi di sini itu ada kaitannya atau ada hubungannya atau ada berkaitan dengan yang berhubungan dengan metafisika atau hal-hal gaib? Kalau saya lihat memang selain dari segi human error pengendara yang mengantuk ataupun memacu kendaraannya secara kecepatan yang berlebihan ataupun kemudian terjadi remblong, itu memang beberapa kali itu kalau saya lihat itu memang terjadi itu ada satu sosok yang itu mengikuti dari jalan turun sebelum persimpangan Gamul itu ada jalan turun tikungan. Di situ ada bukit, itu mengikuti dari situ kemudian sampai sini. Sebelum perempatan ini itu ada jembatan, jadi sosok tersebut itu mengikuti, kalau saya lihat itu menempel di kaca depan mobil, ataupun dia itu akan, kalau sepeda motor itu dia akan menempel di belakang, kalau dia mobil dia akan menempel di depan kaca mobil. Sosoknya itu pendek, kakinya pendek, tangannya pendek tetapi kecil, tetapi kuku-kukunya itu panjang, kemudian dari rambut sampai belakang sampai kaki itu dipenuhi dengan bulu, warnanya hitam, matanya itu kayak mengeluarkan seperti cahaya kayak gitu. Tapi sosok ini itu memang sering menempel di kaca, jadi seperti mengelabui atau seperti menutup pandangan sopir sehingga melihat tempat atau jalan ini yang sebenarnya itu Bangjo atau traffic light perempatan, tapi melihatnya itu seperti jalan lurus. Jadi sosok ini itu mengikuti dari turunan tadi, kemudian dia akan menghilang di jembatan sebelum perempatan ini, karena perempatan ini itu ada jembatan. Sosok itu akan hilang, kemudian pengendara atau sopir itu akan mengetahui, tersadar ketika sudah melewati jembatan itu. Itu sosok yang memang saya lihat itu berada, memang sering mengganggu tempat ini. Kemudian saya lihat memang tempat ini itu masih menjadi red line. Kalau kemarin kita ke JLS yang berada di Saliputih, tempat ini itu masih red line. Dari, kalau saya lihat itu red line-nya itu dari Tingkir itu ada jembatan besi itu sampai sini itu seperti red line-nya JLS. Jadi ada beberapa perlintasan jalan gaib atau jalan yang dimensi lain yang melintasi beberapa titik JLS ini. Jadi ketika memang makhluk astral ini itu melintas, itu beberapa kali memang pengendara itu, kalau saya dengar kabar-kabarnya itu melihat sosok yang berwarna putih atau berwarna apa, atau seseorang tua itu melintas. Itu memang ya karena memang red line atau jalannya dari mereka juga. Jadi kalau saya lihat, kalau
yang di JB Saleh Putih kemarin itu ada oknum-oknum yang membuang untuk keperluan pribadi seperti tumbal. Kalau di tempat ini itu saya melihat lebih dominan kalau memang selain terjadi itu si pengendara tersebut human error, ngantuk dan lain sebagainya. Satu yaitu tadi sosok hitam kerdil tadi, yang kecil tadi itu yang memang mempengaruhi. Kemudian jadi kalau memang ini kita tag di sini kurang lebih ini sudah jam 1 malam lebih, tetapi masih ramai. Kemudian kalau saya lihat, mohon maaf, mereka itu banyak yang menerobos lampu merah. Jadi kalau walaupun sudah kondisi malam, tetaplah patuhi lampu lalu lintas. Kalau merah ya berhenti. Jadi jangan menerobos walaupun sudah malam sepi, tetap patuhilah, karena kita nggak tahu kondisi kita atau apesnya kita itu seperti apa. Selain human error, kemudian sosok ini, kemudian kita pribadi sendiri pun harus menaati peraturan lalu lintas yang berada di sini. Jadi red line tersebut, JLS ini itu memang ada satu sosoknya masih sama. Sosoknya beliau itu sebenarnya itu baik. Beliau sama seperti di JB Saleh Putih, beliau berpesan ketika memang melintasi tempat ini atau tempat-tempat yang lain, ucaplah salam, kok jaga konsentrasi. Kalau memang sudah capek, istirahat, cek kendaraan selalu apakah rem dan lain sebagainya itu siap untuk diajak perjalanan jauh. Kemudian kalau memang melintasi tempat yang memang sudah menjadi langganan kecelakaan, itu patuhilah lalu lintas. Kemudian kalau saya lihat di sini masih ada serpih-serpihan kaca dari kecelakaan yang terjadi kemarin-kemarin, karena residual energi itu ketika memang terjadi kecelakaan pasti asal-asal yang negatif itu akan seolah-olah kalau memang terjadi korban jiwa, mohon maaf, ada yang meninggal, itu pasti sosok entitas negatif itu akan menyerupai. Jadi pasti mereka itu akan menakut-nakuti atau menyerupai yang meninggal. Jadi tetaplah patuhi apa yang menjadi yang sudah diberitahu oleh Satlantas Salatiga untuk mematuhi rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Jangan melebihi kecepatan yang sudah ditentukan. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan dari tim XAK Channel. Apabila memang pendapat saya dan tim mengenai tempat ini itu berbeda atau salah, kami mohon maaf, karena itu menurut pandangan kami. Terus dukung tim XAK Channel sehingga tim XAK Channel itu bisa menelusuri ke tempat yang lain, kemudian share yang sebanyak-banyaknya sehingga kita cepat untuk mendapatkan monetisasi. Kemudian kita bisa semangat untuk menuju ke tempat-tempat yang lain. Terus dukung tim XAK Channel dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sehingga tim XAK Channel bisa terus maju dan maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.